yaitu menggunakan tab yang tadi, yang ini dia. Ini tabulasi ini. Kalau mau lihat ini kan di tab. Nah, seperti itu. Di sini juga di tab. Kenapa di tab? Supaya nanti dia berhenti pada posisi yang sama. Di saat dia baris yang kedua, dia juga sama. Itu fungsinya. Ini biasanya materi ini Bapak sampaikan kepada mahasiswa yang mau tamat. Ada namanya penguasaan teknologi informasi. Bapak menteri. Di antara materi itu. Mata pelajaran ini karena dia ini di kelompok 5. Kelompok 5 di mana rencananya? Mau PKM? Ya, Siau itu di mana? Sekolah apa? Kan nama sekolah itu. Sekolah Dasar Negeri 138 Garing 6 Teluk Sukumbang 1 Dusun Pai di Wardani. Mata pelajaran Pai dan Budi Pekerti. Kemudian kelas 5. Kemarin ada pertanyaan, Pak, boleh nggak sekolahnya sama? Ya, kalau memang tidak bisa di kecamatan kita masing-masing, mau di sekolah yang sama silakan. Karena ada beberapa kelompok itu yang jauh, kayak teman-teman dari Tapir Barat gitu kan, mungkin juga Tapir Hilir, karena jarang juga pulang ke dusunnya, termasuk juga yang teman-teman yang jauh di Jangkat sana, karena pulang itu kadang-kadang sebulan sekali kan, banyak di Bangko. Pak, boleh nggak kami pindah di sekolah di Bangko? Boleh, tapi pasti kita jangan sama dengan kelas yang lain. Oh, kelas sebelah itu misalnya nggak kelompok 1, oh kita kelompok 1 di sekolah yang sama, kan enggak. Nah, kemudian pertemuan nanti kita lihat materinya apa, kemudian handout nomor berapa, itu juga dipengaruhi oleh pertemuan keberapa. Nah, tentu berapa kali kita membuat handout, itulah nomornya. Terakhir apa? Jumlah halaman ya? Jumlah halaman. Ini kan nggak sama kan? Padahal Bapak sama-sama tabulasi nih. Kenapa formatnya berbeda? Di sini tidak ada. Nah, untuk menyamakannya itu kamu ambil contoh yang betul, kemudian ambil pointernya, nanti di puas saja di pointer di situ, dia pasti sama. Itu ilmu baru. Ya. Bagi yang tidak tahu. Bagi yang sudah tahu ngulang ilmu. Nah, baru berikutnya adalah materi. Nah, terkait materi ini tentunya kita berhubungan dengan buku e-book ya. Misal contoh nih Bapak ambil saja di sumber yang ada di e-book gitu kan. Misalnya BSI apa ini? Di Mahoni ini ada mungkin masalah. Ini Bapak tutup dulu. Banyak sekali yang terbuka. Karena tadi Bapak tutup aja. Connect ya. Nggak ada jaringan internet di sini. Lagi lelet kok memang nggak ada. Ada Pak, tapi berbayar. Yang gratisan nggak ada Pak. Minggu yang lalu lelet juga di kelas ini tak? Itu dia tahu Bapak ngajar dia pakai lele-leletan. Oh, kebetulan ya. Nah, kita coba buka. Ini di Mahoni ini mudah prosesnya. Sebenarnya ada juga bsd.kemendikbud.go.id ada juga. Ya sama saja, maksudnya itu juga gitu. Ini kita coba di Mahoni ini pengalaman yang lalu
itu lebih mudah untuk diproses. Kalau di bsd.kemendikbud.go.id itu biasanya kita harus buat akun dulu, gitu kan, pakai password pula. Nanti lupa akun, lupa password, nggak bisa lagi masuk. Kalau nggak masuk biasanya nggak bisa download, gitu deh. Aku nggak mau ya. Lelet ya. Kalau lelet kita cek aja buku yang ada di laptop Bapak, ada nggak ya? Di sini. Buku kelas 5, buku siswa, karena jaringan internetnya macet, jadi kita sulit mengakses. Kita gunakan saja yang sudah ada di dalam laptop Bapak. Misal contohnya, ini kan bukunya tuh. Dari bukunya ini ya kan, materi pertama kan tentang mari belajar Al-Quran Suratin. Ini kita copy kan. Ya. Setelah kita copy, nanti kita buat judul di sini, ganti materi pelajaran itu. Nah, itu. Mungkin kalau mau dikapitalkan nanti pakai ini uppercase ya, keyboard. Kalau mau diwarnai Pak, silakan mewarnai huruf. Ya kan handout itu kan itu tuh lebih menarik. Ya. Bukan hitam aja Pak, hitam nggak menarik ya. Nah, selain kita menggunakan yang standar ini, kita juga bisa menggunakan di sini ada insert insert, ada ada art ya, font artnya, font yang ada seninya gitu, seperti ini. Beda tampilan kan? Nah, yang ini bisa diganti warnanya Pak, bisa. Misalnya mau dikasih merah, ini garisnya misalnya kuning gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti berapa besarnya nanti tinggal disesuaikan. Kalau mau memperkecilnya itu atau memperbesar secara perlahan-lahan pakai yang ini. Kalau mau langsung nih. Oke? Mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Pangkat 3 nih Pak. Oke, standar lah. Nah, setelah itu tentu apa materinya? Tentu materinya Bapak ingin katakan itu bukan materi itu kan apa fungsi handout? Pertama, supaya siswa itu bisa belajar dengan tidak menulis. Kan itu dah salah satu kelebihan atau ciri khas dari handout itu. Maka ya, hal-hal yang penting, ya, poin-poin penting yang terkait dengan isi buku ini diambil. Mana dia tadi? Ini kan? Ini bab 1 nih. Coba kamu lihat. Tentu diantaranya itu adalah bunyi surahnya ini kan? Ya. Mau diambil dari sini bisa. Mau pakai Microsoft Word yang pakai Arabicnya juga ada. Ini kita coba aja. Kita anggap saja mengambil tag ini dalam bentuk gambar. Kalau tag seperti ini, kamu kan tinggal copy nih. Seperti itu lah biasanya. Ya, misalnya contoh, kalau ngambil tag ya copy aja kayak gitu Pak. Tapi kan kita bukan ngopas buku. Kalau kita kopas buku, biasanya buku itu sudah ada. Biasanya pada umumnya. Kalau kita nggak yakin,
Coba kamu ingat di SD kamu kemarin ada enggak yang mata pelajaran PAI-nya nggak ada bukunya, buku paket? Ada? Punya semua kan? Punya semua. Artinya kalau zaman kamu punya, apalagi yang sekarang. Nah, kira-kira seperti itu asumsinya. Artinya apa? Tentunya handout yang kita proyeksi, yang kita buat itu adalah handout untuk mendalami materi itu. Maksudnya Pak? Tentunya handout itu sebagai pelengkap supaya siswa itu lebih memiliki sumber belajar yang lebih banyak. Kalau seperti itu Pak, bisa nggak misalnya kita share aja di internet? Kita copy dulu judulnya, kita share aja di internet. Misalnya contoh seperti itu. Mari belajar surat At-Tin. Nah, dari berbagai sumber ini tentu ada yang bisa memberikan ataupun memperkaya sumber belajar siswa. Nah, tentu kita cari di sumber lain. Kalau ada poin yang ada penting di dalam buku e-book itu juga boleh kita masukkan. Tapi tidak begitu banyak. Yang penting-penting saja. Nah, contohnya yang penting itu diantaranya misalnya di dalam ini tentu surah At-Tinnya, watini wazaitun ya. Nah, tentu yang terkaitnya ini kan bisa kita kopas nih. Kalau dia itu tidak bisa dikopas dalam bentuk teks, berarti dalam bentuk gambar. Kalau teks tadi tinggal di blok, maju copy, kemudian di-paste, dipastekan. Nah, kalau yang seperti ini, ada yang tahu kira-kira gimana ngambil surat At-Tin ini supaya bisa dipindahkan ke dalam Microsoft Word kita tadi? Ya apa? Gimana caranya? Nah, screenshot biasa di handphone. Kalau di laptop gimana? Ada yang tahu? Katanya di screenshot Pak. Biasanya kita tuh screenshotnya di handphone. Kalau di laptop dan di komputer gimana cara screenshotnya? Itu bukan screenshot namanya. Itu alternatif lain. Ini kan tadi kan ceritanya screenshot. Kita selesai dulu masalah screenshot. Bagaimana? Ctrl Fn atau Bapak tampilkan keyboardnya nih. Ctrl Fn. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Sip. Ini Fn. Mana lagi? Yang ada ditekan nih. Mana sisip? Ini sisip. Gitu. Dapat apa terus? Terus nggak tahu. Nah, cara pertama kita bisa menggunakan penekanan di keyboard, yaitu adalah Fn sama print screen. Print screen namanya. Coba tes. Ini kan bukunya tadi ya. Bapak tekan Fn print screen. Ini sudah Bapak tekan ya. Kemudian berikutnya Bapak paste di sini. Ini. Masuk ya. Kalau kita print screen seperti itu atau screenshot di handphone ya. Bagaimana cara motongnya?
Ini kan harus dipotong nih. Caranya? Gimana caranya? Di crop, di mana di crop? Kalau dia tanya lama Pak, langsung aja lah Pak. Oke. Jadi dilakukan crop, klik gambarnya. Di sini ada picture format, di sini ada crop. Nah, di crop inilah nanti kita akan memotongnya. Itu kan maksudnya? Ya. Oke. Jadi apapun materinya itu tergantung kepada kita sendiri. Tergantung kepada kita. Oh, mana materinya nih? Ini memperkaya sifatnya. Ini yang ada, yang penting ada di dalam buku harus dimasukkan ke dalam handout karena itu sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oh, nanti misalnya kalau kata siapa tadi, Irsad ya? Kata Irsad, Pak, sorry, boleh lari dia nih. Kalau lari, kenapa dia lari? Karena nggak ada tukang ikatnya, makanya dia lari. Nah, itu nggak lari lagi. Tahu kenapa dia lari tadi? Kenapa itu bisa ke bawah? Tahu kenapa? Mau tahu dah? Nah, jawabnya adalah apa? Karena posisi gambar ini itu dalam bentuk istilahnya di sini tadi itu apa ya? Bisa talk ya, bisa juga dalam bentuk apa ya? Bisa segala macam lah. Seharusnya apa? Dia itu lebih biasanya supaya nggak lari-lari dia itu biasa gunakan inline weight tag. Jadi ya sebenarnya kan ini tadi itu kan di atas ini kan, di atas kan, seperti itu. Nah, kapan dia turun tadi? Karena dia lari, nggak diikat ya. Kalau pakai tali Pak, ya logikanya seperti itu. Tapi posisi gambar atau tag box, ini kan tag box. Oke. Nah, kemudian tadi kata Irsad, ya, Irsad mengatakan Pak pakai Aquaran Wood. Ya, gimana cara memakainya? Di mana aplikasinya? Microsoft di mananya? Ini dia nih, coba lihat nih. Ini dia. Atin itu surah keberapa? Masuk juz 30 ya? Ini Atin nih. Langsung dapat ya, dah. Oh, karena mungkin dia mendetek ya. Mungkin juga lah ya. Atin ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian ditulis write to document. Nah, itu dia kan. Nah, terjemahannya bahasa Inggris. Nah, nanti ada nih translate-nya, ada pengaturannya bahasa Indonesia segala macam. Seperti ditranslate dalam bahasa itu ada banyak lagi pengaturannya. Nanti belajar di materi yang lain saja. Jangan enggak jadi kita buat handout nanti. Nah, oke, sudah selesai kan? Anggap saja seperti itu. Semua teks sudah masuk, semua gambar sudah masuk. Nah, Bapak juga akan memperlihatkan cara mengambil gambar di tempat yang lain. Contoh, kamu ketemu dokumen yang ada gambarnya seperti ini. Oh, di atas tadi ada ya? Ini kan ada gambarnya. Pak, gambar ini menarik nih Pak. Ini kan belajar surah Atin tadi kan. Kalau gambar ini kita tempelkan di situ relevan kan? Kalau biasanya Pak, kalau ambil di sini kami tahu nih Pak, ini tinggal kopas saja, ya kan? Tapi kalau ngambil di sini, nah selain yang tadi FN print screen, ya, atau di keyboardnya itu yang ini FN 1 kemudian print screen. Nah, bisa juga dilakukan ya dengan menggunakan insert nanti ada screenshot. Ini screenshot.
Nah itu yang di screenshot di dalam handphone ini. Kalau di screen itu satu sama seperti apa tadi, seperti kita screenshot menggunakan FN print screen, nah maka dia tinggal memilih. Gimana caranya Pak? Misalnya sudah seperti ini kan, kita tampilkan sebelum Word, karena nanti kalau kita mau area tertentu dia harus yang di belakangnya gitu. Nah, kalau seperti ini di mana di dokumennya nih? Ini bukan, nggak ada ya? Nggak ada. Yang ini ya? Ini print screen one, bukan. Kok nggak ada? Atau kita gunakan ini, screen clipping. Nah, screen clipping ini kelebihannya kita tidak perlu lagi crop, karena waktu kita ngopi itu sudah kita crop gitu. Sorry. Bapak ulangi. Ini kan kita ambil bagian yang dibutuhkan. Nah, di crop tidak lagi. Nah selain itu kadangkala kita tidak cocok dengan backgroundnya. Ada kadangkala seperti itu ya. Ada kadangkala Pak ini nggak pas nih, norak gitu kan. Harus dihapus lah, atau kita punya background sendiri tapi gambar intinya tetap situ gitu kan. Nah caranya gimana? Nah di Microsoft Word ini ada juga untuk menghapus background, remove background. Ini dia. Nah tinggal hanya beberapa orang. Itu kan Pak, hilang nggak Pak? Bisa diperbaiki nih? Bisa diperbaiki. Aktifkan lagi. Nanti gunakan ada mark area to keep. Apa artinya tuh? Memperbaiki bagian apa yang perlu diperbaiki. Ini misalnya ini kepalanya nggak ada, ini di apa saja nih. Dicocoret aja di bagian itu, nanti akan muncul dia. Ini Bapak ini nggak ada. Oh mejanya juga Pak. Oke. Ini orang yang nggak ada Pak. Oke. Oh ini yang hilang pula. Lain yang disuruh ada hilang pula ya. Bapak nih. Oh bisa ada ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang berlebih, misalnya dihapus, ini ya dihapus bisa juga nih. Ini dihapus. Ini untuk menghapusnya bagian tertentu. Ini gunanya. Nah, nanti silakan berkreasi sehingga yang tidak nampak itu jadi nampak. Oke? Paham tuh? Selesai. Berikut apa lagi ya? Itu aja ya. Nah, biasanya juga di dalam handout itu ada juga dibuat evaluasinya atau penilaian. Misalnya anggap saja ini bagian kedua, penilaian. Penilaiannya itu jangan penilaian misalnya bisa dalam bentuk esai, tanya jawab, pilihan ganda dan sebagainya. Disesuaikan. Nah nanti kalau memang diperlukan daftar pustaka, tulis daftar pustakanya. Tapi sebenarnya tidak diminta kan? Berarti mau ditulis boleh, tidak pun tidak apa-apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang handout? Cukup jelas? Jadi masalah pewarnaan teks tadi kan, begitu juga gambar ini Bapak sampaikan juga. Gambar ini kan tampilannya kan bisa dimodifikasi. Misal contoh, ini kan banyak nih, ada yang dalam bentuk lingkaran seperti ini gitu kan. Ini dia. Ini. Ya kan? Ada yang seperti ini. Ada yang ini banyak bentuk tampilannya nih. Nah, tinggal kita pilih aja yang mana yang paling cocok. Mau yang miring kayak itu Pak? Kalau dia relevan silakan. Nah itu tinggal kreasi kita. Oke?
Dan menu yang ini bisa digunakan ini. Nah, selain itu ya, di dalam kita menulis, kalau picture ini dia juga dilengkap selain picture style yang terkait dengan beberapa pilihan yang sudah ada. Di sini juga ada border untuk garis di pinggir, seperti ditambah garis lagi di pinggir, itu bisa pakai border ya. Contoh Pak, soalnya seperti ini. Nah, itu garis yang dibuat sendiri ya, kan lebih halus dia tuh ya kan. Kalau tadi kan dia agak kasar tuh Pak, masa tebal sekali nih sama bordernya, garis yang di pinggir maksudnya. Bisa diperkecil nih, cara memperkecilnya ini dia. Nah, nampak dia berubah, nampak. Selain itu kita juga bisa menggunakan efek. Efek ini ada preset, ada shadow, ada reflection, glow, soft edge ya, bevel, kemudian 3 dimensi ini. Gimana bentuknya Pak? Ini dia. Nah, seperti itu. Ini banyak nih. Ini preset nih yang terkait dengan posisi juga. Bisa contoh seperti ini. Jadi dia terkesan ada ketebalannya di sini. Itu di preset tadi. Ya. Kemudian kalau shadow itu bayangan. Ini coba lihat nih, ada bayangan di dalam gambar. Ya kan? Ini dia. Beda kan tampilannya? Nah, itu tergantung dengan kreasi kita. Kalau refleksi ini bayangan. Ini contohnya kita kasih bayangan. Ya. Ini dia. Ini ada bayangannya nih. Oke, paham? Oke. Begitu juga yang lain. Ini punya kalau ini pakai apa? Di pinggir-pinggirnya ada warna. Ini dia maksudnya. Mau warna apa saja di sini ada. Atau pilih warna lain di sini. Mau merah Pak? Ini dia merah. Jadi gambarnya itu seperti mau merah. Oke? Paham tuh? Kemudian macam-macam nih. Ini ada juga yang dalam bentuk cekung. Nah, itu membuat seperti bingkai deh kan? Nih. Dia sudah jemung tapi ada bingkainya lagi gitu. Di bingkai foto lah gitu. Paham tuh menggunakan ini? Oke. Sampai ke 3 dimensi tadi. Berikutnya di picture style ini juga ada picture. Ini dalam bentuk tampilan. Ini pada misalnya gambar yang ini kita mau tampilkan untuk presentasi itu. Nah, itu dia. Ini tinggal kita tambah teks sebelahnya. Ini bisa diganti-ganti nih. Oke. Ini manfaatnya nih. Ini tanpa gambar Pak. Tadi kan ada gambar. Ini mau diganti kayak gambar yang mana? Nah, disesuaikan. Tentu kita kesulitan untuk ngaturnya. Bisa diganti lagi nih Pak, bisa. Dihapus nanti diganti lagi bisa deh. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Cukup. Untuk gambar pengolahannya seperti itu. Untuk tag selain tadi ada apa? Ini bisa dimodifikasi apa lagi ya? Style. Ini ada stylenya juga yang bisa digunakan. Silakan. Selain itu ya, di antaranya itulah yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Banyak lagi yang lain tergantung bagaimana kita mengenal Microsoft Word itu dengan komponen-komponennya. Ya. Bebas. Tapi jangan senewen. You know senewen? Macam besarnya kan. Ini tengok juga, ini kan manajer nih. Bukan seniman ya. Kalau seniman ya besarnya huruf itu kan punya seni dia. Tapi kalau sudah banyak untuk sumber belajar jadi senewen. Ya. Apa lagi? Nah, masalah tag itu kan kejelasan. Jangan gunakan tulisan yang tidak bisa dibaca. Intinya kan.
Tapi kalau ada yang indah Pak bisa dibaca, itu bagus. Ya. Paham tuh maksud Bapak? Kan tidak selalu harus panorama. Banyak ini kan. Karena jenis tag ini kan yang bawaan Windows saja ini udah banyak nih. Contohnya Pak bikin yang paling sulit, tapi paling sulit itu tidak bisa dibaca. Ini kan sulit nih. Nah, mana nak baca tuh? Ya kan? Maconya itu Pak ya. Karena terlalu banyak seni. Itu semua senewen tadi. Tapi kalau itu karya tulis, itu beda. Itu nilai seni dia. Oke? Sip. Udah nggak selesai. Nah kemudian untuk handout, modul. Ya. Ini kita buat pertama apa? Cover. Modul yang kita buat itu modul itu berbasis PowerPoint yang dikumpulkan satu file PowerPoint, satu dikonversi menjadi PDF. Kenapa Pak? Bapak sudah jelaskan kemarin, supaya siapa tahu sebenarnya sudah dibikin bagus, di saat Bapak buka di laptop Bapak jenis huruf nggak ada, atau bisa jadi ukuran hurufnya berubah. Nah Bapak bisa lihat yang aslinya seperti apa tampilannya. Itu gunanya. Nah terkait dengan memproduksi modul itu, ada cover gitu kan. Cover ini kan tergantung lah kita gimana cara kita mau membuatnya seperti apa, desainnya itu tergantung. Nah, adakah kamu menonton video yang Bapak share minggu yang lalu? Ada. Mana kemarin? Cara membuat modul berbasis PowerPoint. Nah dari video ini apa yang mau ditanyakan? Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Sudah ada iklan duitnya. Get started. Tapi nggak ada pertanyaan di bawahnya. Kalau kan bilang kalau ada pertanyaan, tidak ketemu yang Bapak tanyakan. Ada pertanyaan? Bapak YouTuber juga Pak? Jadi kalau tanya subscribe ini Pak 1170-an. Kita banyak dapat duit mendownload buku itu di bsi.pendidikan.id. Nah itu ada menjelaskan lain juga bisa tampilan. Ini kan tergantung tampilan. Kalau Bapak lihat yang di sini lebih enak nyarinya. Nah ada pertanyaan enggak terkait dengan produksi ini? Yang bagiannya mana yang tidak jelas? Maksudnya memasukkan objek yang ada audionya atau gimana? Oh narasi ya, okay. Cara memasukkan misalnya ada materi nanti ya. Materi itu kan materi kalau PowerPoint itu kan poin saja tuh. Nah sementara karakteristik modul itu kalimatnya tidak sama seperti kalimat buku teks. Apa yang Bapak sampaikan kemarin? Kalau kalimat yang digunakan di dalam modul itu bagaimana seperti kita nonton sinetron atau sinetron, kita jadi pemeran utama. Lah masuk situ dia patah hati ikut sedih. Nah itu yang dimaksud, gunakan kalimat itu. Kalau kayak gitu gimana caranya Pak? Nah, ingat modul yang dibuat itu untuk belajar mandiri. Maksudnya tanpa adanya guru. Jadi siswa itu bisa belajar sendiri tanpa ada tutor ataupun gurunya. Nah maka dari itu tentunya bagaimana kita itu mengajak dia itu supaya tertarik untuk belajar. Nah,
Maka narasi-narasinya, hai adik-adik, tahukah kamu? Nah, kan itu loh. Kan dia merasa apa ya? Iya kan? Kan dia masuk di dalam kalimat itu. Kalau misalnya surah At-Tin tadi, apa nih pengertian surah At-Tin nih? At-Tin nih, Wazaitun. Ya. Apa pengertiannya nih? Tentang apa? Buah zaitun ya? Enggak pula nih, tinggal baca aja ya dak. Pesan apa yang ada di surah At-Tin ini? Ada yang tahu? Kayaknya kompetensi membaca nih. Ini menulis. Nah, ini dia pengertiannya. Demi Gunung Sinai. Apa nih? Dan demi negeri yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan demi negeri yang aman ya. Pertama di ayat yang ketiga ini negeri aman. Kemudian di ayat keempat bahwa manusia itu adalah ciptaan yang sebaik-baiknya, ciptaan Allah. Itu kan? Narasinya apa nanti? Halo adik-adik, tahukah kamu di dalam surah At-Tin itu? Kan itu tuh yang diperdengarkan narasinya kan? Ya kan? Tahukah kamu bahwa di dalam surah At-Tin itu kita diajarkan bagaimana membuat negeri ini menjadi aman. Kan? Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan. Kira-kira kan itu tuh maksudnya. Kalau misal tentu dengan nadanya, intonasi suara, kamu harus bisa mencuri perhatian. Jangan kamu itu rata saya, hai adik, kayak gitu aja kan, lantaran nggak mau lah. Apa media nih, ya kan? Tapi Bapak tahu dari sekian banyak mahasiswa itu yang membuat media, Bapak kan tahu itu bisa dia buat modul, ada naratornya apa narasinya, kemudian nanti bisa dia buat apa audio, itu ada itu. Memang mahasiswa yang berbakat untuk menyampaikan demikian. Bagi Bapak dia bagus juga untuk konten YouTube gitu. Maksudnya mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau Bapak nggak pernah berharap YouTube ngasih Bapak duit, tapi Bapak berharap orang bisa belajar dari konten Bapak, itu aja. Mau subscribe lah. Nah, tidak ada gue Bapak tutup dah video itu. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti apa? Ada yang mau ngasih saran? Ada? Ada saran? Ada. Adakah yang tahu? Bukan kedua nih ya. Adakah yang tahu aplikasi yang bisa untuk merekam suara, aplikasi apa? Kalau dia Pak ada Pak aplikasinya. Nah, itu ini yang ditanya ya. Kalau yang di laptop apa? Nggak ada yang tahu. Itulah kamu itu karena kamu nggak punya, maka nggak pernah kamu coba. Ada pun yang punya belum nyoba-nyobanya Pak. Tapi HP Pak, kan saya tahu Pak. Kenapa kamu pernah nyobanya? Nah, gitu. Kan tahu tuh karena nyoba. Ada apa tidak Bapak install di sini ya? Kayaknya nggak ada ya. Apa ya aplikasi ya? Bapak hampir lupa namanya nih. Coba Bapak cek dulu di laptop Bapak ada nggak? Apa? Audacity. Ya, Audacity. Ini kayaknya nggak ada ya? Nggak ada di sini ada Audacity. Oh, kita cari di internet ya. Mudah-mudahan internetnya bagus. Di dalam video Bapak ada penjelasan Audacity? Tidak ada.
Ada itu di antara sekian video itu memproduksi media. Coba cek nanti cara Bapak menjelaskan tentang membuat media audio. Di situ Audacity salah satu aplikasi yang digunakan untuk editing audio. Bapak punya kemarin aplikasinya, ini kan laptop lain lagi nih. Logo Audacity-nya ini. Audacity for free 2022. Ini yang terbaru kayaknya. Downloadnya ini ya. Oke. Hah? Bukan. Ini. Oke, masih belum bisa download nih. Mana nih? Oh ini dia, baru muncul. Kita save dulu aplikasinya. Save di program. Oke. Download. Cuman 33,2 MB. Jadi yang di-download tadi itu adanya di sini. Ini dia, belum selesai. Sama juga ya. Jaringannya kurang bagus nih. Tapi harapannya semoga berhasil. Nah, yang di-download tadi yang ini, ya kan? Ini biasanya, ini tinggal kita install saja nih. Install, double klik, atau open, atau run. Nanti boleh pilih, biasanya ada bahasa Indonesia nih. Apakah kali ini tidak ada bahasa Indonesia? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada, pilih yang Inggris saja. Bagi yang ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Mana? Atas ya? Oh iya ada, pakai B deh, bukan I. Nah, pakai bahasa Indonesia lah supaya mudah kita pahami. Karena Bapak nggak yakin kita ngerti semua bahasa Inggris. Kemudian maju saja, jangan pantang mundur. Ini buat pintasan di desktop, maksudnya itu nanti mau ditampilkan di bagian ini atau tidak. Kalau iya, maka dia di checklist. Ini apa nih, reset nggak perlu, lanjut, majukan. Oke, lanjut aja tuh, pasang. Kalau yang menggunakan bahasa Inggris nanti berarti dia itu install kan, pasang tuh install, maju itu next, kira-kira seperti itu. Maju lagi, mau dijalankan langsung di checklist, kalau enggak bilang ke checklist, selesai, kita jalankan langsung. Nah ini tinggal jalankan saja ya. Ini apabila kamu tidak ingin setiap laptop itu dihidupkan dia tampil, ini di checklist nih, jangan tampilkan lagi waktu startup. Jadi waktu kita mulai itu jangan ditampilkan lagi yang bagian yang ini. Karena kalau masih pentingnya itu silakan, nggak usah di checklist. Ini aplikasi salah satunya untuk merekod suara. Iya Pak, pernah coba? Ada yang pernah coba? Pernah coba? Belum juga. Kira-kira kamu Bapak pernah coba nggak? So tahu lah. Nih untuk recordnya pakai ini ya. Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tahukah kamu di dalam surah At-Tin itu bla 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 bla. Coba kita dengarkan. Apakah terdengar? Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tahukah kamu di dalam surah At-Tin itu bla 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 bla.
Tertangkap kan suaranya? Pak, nggak kedengaran kami itu Pak. Kalau nggak kedengaran Bapak ganti speakernya. Speakernya Epson ya. Coba kita tes. Nggak keluar ya? Kurang kenceng nggak? Harusnya bisa keluar biasanya. Dan ini apa nih? Ada yang enggak? Nah, jadi bahasa yang ada di dalam modul itu seperti itu. Makanya apa dia itu friendly ya, bahasanya friendly ya, akrab dengan pembaca, itu maksudnya. Makanya Bapak contohkan seperti kamu nonton sinetron. Sinetron apa yang populer sekarang nih? Ikatan Cinta. Nah, kalau misalnya bahasanya itu mengajak seperti itu, kan dia tertarik gitu kan. Kalau misalnya kita sebut di dalam surah Atin, nah itu kan kacau tuh. Nggak tertarik dia tuh. Ya kan? Oke tuh, paham? Sekarang kalau untuk ngeditnya, kalau misalnya ini Bapak jelaskan juga dikit, 5 menit lagi ya. Kalau untuk meningkatkan volumenya, kita bisa gunakan ini, alat envelope, tapi tidak ada isi duitnya. Envelope lah, nah, tapi tidak ada duitnya. Biasa pakai duit ya, atau itu surat ya. Nah ini bisa ditarik nih. Nah, coba kamu bedakan mana kuat suara yang ini, yang Bapak sudah tarik dengan yang sebelum tadi. Nah, sekarang tentu kita edit kan. Ada mungkin, wah ini Pak kayaknya nggak perlu lah Pak. Misalnya bagian yang ini kan kosong nih. Ini kelamaan kosongnya. Oh bisa dipotong? Bisa. Misalnya kayak gini. Untuk memotongnya kita bisa menggunakan kembali alat pemilihan. Nah ini dipilih. Yang ini dipotong. Potong pakai apa? Pakai pisau Pak. Ada pemotong di sini nggak ada? Ada nggak ya tambah pemotong di sini? Apa? Mau gunting. Nah, itu cerdas sama itu. Nah itu dia. Ya kan? Iya. Jadi dia misalnya kalau tadi itu lama, jadi nggak lama lagi dia. Pak, bukan itu permasalahan kami Pak. Bukan masalah harus dipotong. Bagaimana? Ada mungkin pas lagi record, adik itu nangis. Tangisan adik itu mau dihapus Pak. Tapi waktunya tetap gitu kan. Caranya di silent. You know silent? Dimatikan kan? Suaranya itu dimatikan. Caranya gimana? Tetap menggunakan alat pemilihan. Misalnya tadi bla bla ini kan, wah Pak malu lah pakai bla bla nih. Misalnya mau di silent, tapi durasi waktunya tetap digunakan. Kalau tadi kan cut berarti durasinya jadi pendek kan. Nah ini sekarang durasinya digunakan, tapi suaranya dihilangkan. Di silent. Caranya gimana? Yang mana? Mikrofon mana nih? Mikrofon. Yang ini. Ini. Diapain? Mulai memantau namanya. Ya. Nah ini dia nih. Ini namanya apa nih? Nah, ada pula muncul bahasanya nih. Silency ya. Audio selection. Tadi katanya bahasa Indonesia, Pak. Itu masih bahasa Inggris. Nah, itulah kelemahan. Makanya pakailah bahasa standar, yaitu bahasa Inggris. Nah, ini dia diklik, maka tadi yang bla 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 akan terhapus. Ya klik saja. Mudah kan? Sama juga misalnya contoh, nanti di dalam narasi itu kamu akan menambahkan
musik background. Nih, ini ceritanya sudah editing audio nih, ya kan? Tidak hanya sederhana apa yang mau direcord tadi ya. Caranya gimana, gitu kan? Caranya insert, nggak ada waktu lagi, dah. Nah, nantilah Bapak ceritakan berikutnya aja lah. Nah, yang seperti ini, ya setelah kita edit selama jam, narasi itu, supaya tadi pertanyaan dari siapa namanya? Suslina atau Suslina. Nah, nanti tentunya kita simpan. Nah, nyimpannya itu biasa diekspor. Ya, bukan di save aja. Kalau cuma di save itu namanya nyimpan file, tapi juga untuk dibuka di Audacity. Itu. Kalau mau digunakan di PowerPoint nggak mau. File yang sejenis nanti untuk Audacity, karena Audacity tidak bisa diputar di PowerPoint. Yang bisa apa? Bisa MP3, bisa WAV, bisa OGG ya. Nah, sekarang kita mengenal WAV saja. OGG. Bapak nggak tahu apa kepanjangannya. Nah, ini kita pakai WAV. WAV biasanya mau. WAV di sini nanti kita simpan misalnya di sini di musik ya, narasi, kira-kira seperti itu ya, narasi. Oh, nama ya, narasi, save. Apa katanya ini? File tidak ditemukan. Oh. Export. Ulang lagi. Export. Wow. Nah, situ aja ya. Simpan di dokumen aja lah. Nggak mau juga deh. Kenapa tuh? Sini mau nggak? Pindah tempat lain kayaknya. Ya, oke ya. Nah, PowerPoint yang kita buat tadi itu, anggap saya ini PowerPoint modul tadi. Nanti kan tentu dia membutuhkan speaker ya. Untuk simbolnya speaker. Ya nggak? Simbol supaya bisa diklik nanti kan. Di mana ngambil speaker? Di antaranya bisa kita download dari internet atau di misalnya di save-nya ada nggak? Ada speaker nggak di situ? Ada nih. Nah, ini artinya simbol narasi. Nah, di saat kita insert seperti ini, maka nanti kita minta dia ini langsung masuk ke suara. Kan masuk ke suara kan? Nih, ganti suaranya bukan suara applause. Macet ya di Other Sound. Other Sound yang mana? Cari tadi di mana tadi? Di D ya. Di D. Di sini dia. Narasi. Oke. Jadi di saat ini slideshow ya, di saat orang yang menggunakan PowerPoint itu dalam modul dalam bentuk PowerPoint, dia tinggal klik ini saja kalau mau mendengar penjelasan. Itu maksudnya. Oke? Kok nggak mau dia keluarnya? Coba cek lagi linknya. Insert. Ada sih. Apa ini? Browser file. Atau yang ini deh, run program kan juga ya. Ya biasanya ini nih. Oh, ini ada pengaturannya nih. Kapan audio ini dibunyikan? Mana ya? Di sini ya. Lupa Bapak, saking lamanya Bapak tidak menggunakannya. Karena waktu Bapak menyelesaikan S2, Bapak buat PowerPoint aja selesai, jadi dapat titel S2 Bapak. Karena seperti itu. Tapi pengembangan media pembelajaran pada mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, itu buat PowerPoint, nah diantaranya memasukkan narasi seperti ini. Lupa Bapak, kenapa dia nggak bunyi ya? Nanti kita cek lagi, gimana letak komanya. Tapi caranya seperti itu kira-kira.
Begitu juga misalnya ada kita bisa juga insert di sini, misalnya insert audio, ini kan, insert audio. Audionya yang mana tadi? Yang narasi ini. Oke. Insert. Nah ini. Tapi yang ini nanti play-nya itu harus diklik misalnya, ini kan. Ini pengaturannya nih. Ini diklik. Ini misalnya kita seperti ini. Ya. Kalau tadi yang model yang ini ya. Ini yang kita gunakan yang kayak gini. Nanti di saat tampil seperti ini tinggal diklik saja. Nah, itulah narator yang ada di dalam PowerPoint itu. Bisa video Pak, bisa juga. Video itu misalnya yang paling mudah itu insert video nih kan. Ini dia, mana video nih? Ini ya. Ini video. Di video ini nanti misalnya contoh video assessment. Ini waktu Bapak ngasih materi di SMK 5. Ada yang alumni SMK 5? Enggak ada. Pakai bungkul. Nah, video juga seperti itu. Nah, cuman kalau yang video seperti ini itu tampilannya itu untuk tampil full, bukan pilihan. Seperti tadi kan, jangan-jangan yang menggunakan modul berbasis PowerPoint itu tidak mau menonton video, tapi video itu dijadikan alternatif, kan? Maka dia dibuat dalam bentuk simbol seperti ini. Nanti diklik baru videonya keluar. Nah, kalau yang model ini, iya, kalau ini kan memang tampilan itu memang mau menampilkan video. Nah, itu bedanya. Oke, paham tuh maksudnya? Contohnya apa ya? Misalnya kalau kita menggunakan save video itu pakai ini. Nanti di saat diklik itu nanti masuk ke file ya. File itu yang ini ya, run program. Misalnya video. Kita coba aja lah. Nggak ada nih. Lupa Bapak caranya. Bukan ini caranya. Ini sound. Yang ini, kalau yang ini pilihannya slide, user slide, URL, kan, run ini kan, makro ya, tapi nggak mau ya. Atau menggunakan insert, nih, insert link, kalau link dia keluar lagi ya. Nah ini lupa bapaknya. Yang bagian mana pengaturannya, tapi yang jelasnya ya, kita bisa misalnya video itu apabila dibutuhkan tinggal dia klik, nanti akan muncul video. Nanti cari caranya bagaimana menampilkan video pilihan di dalam PowerPoint. Oke, lewat 7 menit. Bapak kira cukup sekian. Kalau ada pertanyaan di lain kesempatan, di lain tempat, karena waktu habis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen sudah? Minggu depan kita mid semester ya.